Optimisme pasar saham Indonesia kembali menguat setelah Pak Purbaya Yudisadewa menyebut bahwa IHSG berpotensi menembus level 9.000 di akhir tahun 2025. Namun, seberapa realistis proyeksi tersebut di tengah dinamika global, arah kebijakan suku bunga, dan kondisi fundamental emiten domestik? Pak Rudi, Pak Purbaya baru-baru ini mengatakan bahwa IHSG itu prediksinya bisa ke 9.000 Pak di akhir tahun 2025. Nah, pertanyaan saya Pak, menurut Pak Rudi, apakah pertumbuhan ekonomi ini cukup Pak untuk mendorong IHSG menuju level 9.000 di akhir 2025 Pak? Ya, prediksi Pak Purbaya kan ada dua, 9.000 sama 35.000 kalau nggak salah. Tapi itu 2035, 35 apa 36 deh gitu. Nah, sebagai pejabat publik menurut saya memang adalah gesture ya atau sikap yang bagus, dia menunjukkan optimisme. Karena kalau pejabatnya sendiri pesimis, bagaimana masyarakatnya kan. Jadi itu adalah suatu sikap yang sangat baik. Urusan bisa apa tidak ya dicoba dulu kan. Kalau belum dicoba kan kita nggak tahu. Nah, kemudian kalau terkait dengan angka 9.000 di 2025 akhir ini, kalau kita lihat hanya dari pertumbuhan ekonomi kuartal 3 yang nilainya 5,04%, itu sebetulnya lebih pelan atau melambat dibandingkan yang kuartal 2, yang sekitar 5,12. Nah, kalau secara historis, perlambatan ekonomi itu bukan suatu indikator yang bagus. Yang bagus itu percepatan, misalnya 5,12 jadi 5,13, jadi 5,15 gitu, atau 5,5 sekalian. Nah, kemudian kalau kita kaji dia punya pusat pertumbuhan, Jawa masih tumbuh, tapi pertumbuhan yang tinggi itu kontribusinya dari daerah seperti Sulawesi, di mana sedang ada pembangunan aktif untuk smelter dan sebagainya. Nah, pembangunan pabrik zaman sekarang itu sudah sifatnya very capital intensive, artinya padat modal. Padat modal itu uangnya yang dikeluarkan banyak, tapi penyerapan tenaga kerja mungkin tidak seperti orang buka restoran, buka hotel. Nah, untuk itu efek untuk trickle down atau netes ke masyarakatnya itu butuh waktu. Mungkin dalam bentuk ekspor, mungkin dalam bentuk terbangunnya industri-industri pendukung di sekeliling pabrik gitu. Tapi kalau langsung dirasakan seperti halnya orang buka restoran, buka hotel, beli mobil, itu tidak sama. Jadi kalau hanya dari pertumbuhan ekonomi saja, rasanya cukup sulit untuk bisa ke 9.000. Lalu bagaimana dengan net income Pak, pertumbuhan laba bersih dari emiten-emiten di kuartal 3 2025 Pak? Nah, itu juga kalau kita lihat sejalan. Jadi dari laporan keuangan, 4 bank besar, hanya Bank BCA yang labanya tumbuh. 3 bank lainnya turun. Ada yang karena judi online, tapi kan tidak semua bank menyalurkan kredit ke sektor mikro, seperti BRI. Jadi kalau Mandiri sama BNI kan lebih corporate banking. Ternyata corporate banking juga mengalami penurunan laba. Nah, biasanya kalau corporate banking turun, itu artinya problemnya bukan di mikro saja, tapi juga di sektor kelas menengah. Nah, kalau kita lihat laporan keuangan yang sudah dipublikasikan, secara umum itu yang naik misalnya kayak berkaitan sama emas, itu naik. Tapi dari telekomunikasi, tambang, kemudian sektor-sektor yang lain konsumsi, itu juga mengalami penurunan laba sih. Jadi secara overall mungkin sekitar 5-10% penurunan laba dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nah, kalau dari laporan keuangan kayaknya juga bukan sentimen yang terlalu positif. Nah, kemudian kalau untuk mendorong IHSG ke 9.000 Pak, apakah kita tidak butuh bantuan dana asing Pak? Nah, dana asing kalau kita lihat memang sudah berbalik ya. Jadi dari awal tahun net sales sekitar 40T, tapi kalau kita lihat 1 bulan terakhir itu mungkin net buy 20T. Tapi saya perhatikan net buy asing yang masuk itu dia lebih ke mungkin transaksi, untuk asing yang masuk net buy kalau saya perhatikan dia lebih ke transaksi seperti berpindah kepemilikan. Kalaupun ada masuk ke saham banking, saham telkom, itu rasanya lebih ke orang yang beli yang harganya pas lagi murah. Nah, kalau asing yang tipikal seperti itu, biasanya dia nggak push harga, justru dia lihat murah dia beli, dia masuk dia tungguin.
asing yang masuk yang bisa push harga itu biasanya asing yang pakai story. Nah, story itu misalnya, oh sekarang develop market negara maju sudah mahal, saatnya pindah ke emerging market. Nah, mereka pindahnya itu bergelombang-gelombang, beli, dan yang dibeli itu satu paket 4 bank sekaligus. Nah, itu kayaknya belum kejadian, karena yang net buy baru BCA sama Telkom. Sementara kalau kita lihat kayak Bank Mandiri, Bank BNI, kelihatannya 1 bulan terakhir masih net sell. Jadi, sampai dengan data pertengahan November ini ya, menurut saya sih dana asing belum balik, sehingga untuk bisa mendukung kenaikan IHSG sampai 9.000 tampaknya masih butuh waktu. Bagaimana dengan institusi lokal, Pak? Nah, institusi lokal ini saya lihat mereka sekarang terpaksa ya. Terpaksanya kenapa? Jadi mereka kan kerja pakai target. Ada yang 6%, ada yang 7%, ada yang 8%. Institusi itu pada dasarnya konservatif. Jadi kalau mereka masuk paling mudah dari deposito. Kalau ada deposito 678, ya paling besar bobotnya di situ. Kemudian setelah deposito, baru obligasi negara. Nah, obligasi negara kalau kita lihat awal tahun, itu masih sempat tuh dapat yield 7%. Sekarang sudah tinggal 6, bahkan sempat di bawah 6%. Kalau dengan yield di bawah 6%, kelihatannya akan sulit untuk mencapai target yang mereka inginkan. Berikutnya, obligasi korporasi. Obligasi korporasi saya lihat juga trennya sama. Jadi sejak Pak Purbaya menggelontorkan 200T ke bank, ditambah dengan penurunan suku bunga, ditambah dengan bunga ori yang juga turun, itu obligasi korporasi juga turun bunganya. Beberapa emiten saya perhatikan dari September sampai November ini bahkan ada yang kuponnya turun 2-3%. Nah, jadi memang betul mungkin masih bisa didapat dari obligasi corporate, tapi kan satu ada resiko gagal bayar. Yang kedua ada resiko konsentrasi, kan nggak mungkin semuanya taruh di 1-2 emiten, jadi mereka harus bagi-bagi. Nah, kalau misalnya tren seperti ini terus berlanjut, menurut saya sih tahun depan itu akan memaksa si dana pensiun, si asuransi, mungkin beberapa yayasan besar, supaya targetnya tetap masuk, mereka harus masuk ke pasar. Cuma masuk ke pasarnya itu bukan tipe fund yang bisa angkat IHSG, tapi lebih ke mungkin masuk ke tiba-tiba blue chip. Kenapa? Karena mungkin mereka akan fokus ke saham dengan dividen yield yang di atas 6%, sesuai dengan target internal mereka, seperti itu. Berbicara mengenai yield ya Pak, yield kan sekarang sudah tidak murah lagi ya, seperti yang tadi Bapak sampaikan. Yield sekarang ada di 6,1% ya Pak. Nah, kemudian kupon obligasi yang baru terbit juga sudah mulai berkurang. Bagaimana dengan prospek reksadana pendapatan tetap sendiri Pak? Ya, pendapatan tetap ini termasuk jenis yang sangat outperform di 2025. Year to date saja itu sudah 9-10%. Kalau sampai Desember ya mungkin bisa naik 0,5% lah dari sekarang. Tapi dengan kenaikan harga yang seperti ini, pertanyaannya kan tahun depan bisa mengulangi lagi nggak? Kayaknya sih sudah susah. Kalau yieldnya 7%, turun ke katakan 6%, itu berarti kan bunga turun 1%. Nah, durasi daripada portfolio reksadana itu rata-rata mungkin sekitar 4-8. Artinya ada kenaikan harga 3-8%. Ditambah kupon, dapatlah yang year to date performance-nya seperti sekarang. Nah, tapi kalau tahun depan, kalau kita mau expect kenaikan yang sama, itu berarti yield-nya harus dari 6 turun ke 5%. Secara historis, sangat jarang Indonesia di bawah 6%. Jadi 6% tuh kayak titik resisten yang sangat kuat, support kali ya, support yang sangat kuat. Jadi begitu turun di bawah 6%, karena satu dan lain hal, dia bisa mantul kembali gitu. Nah, jadi saya melihat bahwa kemungkinan bisa mengulangi performance 2025 ini sangat sulit, tapi juga bukan berarti akan crash. Jadi, tapi lebih ke return-nya lebih moderat aja, mungkin di sekitar 5-6%. Nah, itu yang saya lihat untuk obligasi. Yang harus diwaspadai itu adalah nilai kurs. Jadi kalau misalnya pelemahan kurs terus terjadi, maka hal ini bisa saja memaksa Bank Sentral menaikkan suku bunga kembali. Kalau skenario itu terjadi, maka harga obligasi bisa koreksi. Nah, yang saya perhatikan Pak, baru-baru ini tuh dana asing juga mulai banyak keluar dari obligasi Pak. Apakah ada impact-nya Pak untuk yield, pergerakan yield obligasi?
Nah, ini 2025 itu kasus yang unik gitu. Dalam kondisi normal kalau asing jual, penjualan obligasi itu masif. Jadi kalau secara angka ya mungkin sudah 70 sampai 80 T. Dua kalinya dana asing yang out dari saham gitu. Dan beda kalau saham kan kadang-kadang jual beli itu nggak murni benar-benar jual beli, ada juga kayak pindah kepemilikan aja. Kalau obligasi benar-benar jual beli gitu. Nah, dengan penjualan yang masif seperti itu, harga obligasi kita malah naik tinggi. Karena menurut saya kebetulan satu terjadi pada saat suku bunga lagi turun. Kemudian yang kedua terjadi pada saat perbankan dia punya biaya dana lagi murah. Jadi mereka bersedia beli obligasi pemerintah dengan yield yang lebih rendah. Kemudian kebetulan juga sama si institusi lokal mereka lagi ngejar return nih. Jadi sebelum yield turun mereka semua pada borong dulu. Nah, jadi asing itu keluarnya pada saat timing yang sangat bagus lah. Jadi semuanya mendukung kenaikan harga obligasi. Efeknya sih lebih ke nilai tukar saja. Karena kalau asing jual obligasi, obligasinya dia dapat rupiah dia transfer ke luar negeri. Makanya waktu itu ada wacana deposito dolar 4%. Tujuannya apa? Supaya dolar itu nggak pindah ke luar negeri, stay di dalam aja. Tapi yang terjadi kelihatannya belum cukup gitu. Jadi asing tetap keluar dari Indonesia. Nah, lalu apa yang terjadi Pak jika kurs kita itu terus-menerus melemah, dan apa upaya Bank Sentral untuk mempertahankan posisi kurs kita Pak? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, deposito 4% yang dolar itu upaya untuk itu. Tapi kelihatannya nggak begitu bisa. 1-2 tahun yang lalu itu ada SRBI. Jadi SRBI itu seperti surat utang negara, bedanya yang terbitkan Bank Indonesia, sama yang kedua periodenya lebih pendek. Jadi kalau government bond 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, SRBI itu 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Nah, pada waktu 2 tahun yang lalu, di masanya masih Pak Jokowi sama Ibu Sri, ketika asing keluar, mereka mencoba menahan pelemahan rupiah dengan SRBI dengan bunga tinggi. Jadi SRBI-nya yang 6, 9, 12 bulan bisa 7, 7,5%. Tapi hal tersebut tidak dilakukan lagi tahun ini. Kenapa? Karena BI rate sudah turun. SRBI itu kan beda sama BI rate, tapi juga nggak mungkin terlalu jauh kan. Nah, jadi itu menyebabkan SRBI tidak dilakukan. Deposito dolar 4% kurang laku. Dan yang melakukan itu kan juga bukan bank sentral, tapi bank-bank swasta atau bank BUMN. Nah, kalau itu nggak dilakukan, yang sekarang mereka itu lakukan adalah menggunakan cadangan devisa untuk menahan pelemahan rupiah. Itu terlihat dari tren cadangan devisa kita. Kalau dilihat dari 3-6 bulan terakhir, sudah turun cukup signifikan gitu. Masih dalam batasan yang aman, jauh malah. Jadi kalau secara teori kita harus maintain 3 bulan import. 3 bulan import itu mungkin 70 billion. Kita sekarang masih 140 something. Dulu paling tinggi 155 gitu. Jadi artinya cadangan devisa yang dipakai untuk menahan pelemahan rupiah itu sudah cukup banyak, tapi tidak sampai pada level yang mengkhawatirkan. Tapi di sisi lain juga tidak mungkin dia habiskan setengah cadangan devisa untuk menahan pelemahan rupiah. Jadi menurut saya di satu titik itu akan ada perubahan kebijakan, misalnya dari suku bunga sekarang jadi naik. Kenapa? Karena pelemahan rupiah sudah terlalu dalam. Nah, jadi skenario itu yang mungkin terjadi. Jadi, tapi selama rupiah kita masih bisa bertahan terus, tidak sampai melewati 17.000, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Nah, di tengah dinamika global Pak, menurut Pak Rudi bagaimana dengan prospek reksadana panen global syariah equity fund Pak? Kan US juga lagi gonjang-ganjing ya Pak, maksudnya ekonomi di US juga belum stabil. Nah, menurut Pak Rudi bagaimana Pak? Ya, cerita bahwa US sudah overvalue sahamnya ya, jadi kita nggak ngomong pemerintahannya, karena somehow pemerintahan US sama sahamnya itu jalan masing-masing. Saham-saham US, perusahaan-perusahaan US itu begitu hebat, sehingga mereka itu basically bisa decoupling atau terpisah dari kebijakan pemerintahan, kecuali yang perbankan. Tapi kalau teknologi itu basically mereka bisa jalan masing-masing gitu. Nah, yang orang sekarang khawatirkan itu adalah naiknya terlalu tinggi, sehingga secara valuasi tidak bisa dijustifikasi, akan terjadi penurunan.
Memang betul, valuasi mereka sudah tinggi. Tapi kalau kita lihat pertumbuhan laba bersih daripada perusahaan-perusahaan besar di sana juga tinggi juga, kayak Nvidia. Itu labanya hampir double 1 tahun terakhir. Google, Microsoft, Amazon, dan sebagainya, itu labanya bisa tumbuh 20-30% bahkan lebih. Jadi selama pertumbuhan laba tersebut bisa di-maintain, menurut saya sih ya mungkin tidak bisa naik setinggi seperti 2025, tapi tetap ada potensi kenaikan. Nah, yang mungkin harus diperhatikan adalah secara historis. Saya perhatikan 5 tahun terakhir itu terjadi 2 kali koreksi besar. Satu kali itu di 2025, itu waktu Donald Trump pakai perang dagang, semua negara kena. Nah, itu kan impact ke bisnisnya. Yang Nvidia kan diekspor ke China. Di China, Nvidia punya pangsa pasar itu 98%. Begitu dia larang seperti itu jadi zero. Nah, itu kan jadi impact ke dia punya prospek pendapatan. Kemudian itu yang terjadi ya. Jadi 2025 S&P 500 crash itu karena perang dagang. Sebelum perang dagang itu di 2022 sampai 2023 itu juga saham US crash. Beda sama 2025. 2025 crash, habis itu Donald Trump ganti kebijakan naik lagi. Kalau 2022 sampai 2023 itu cukup lama. Jadi koreksinya hampir 2 tahun. Kenapa? Suku bunga dinaikkan. Nah, jadi kalau berkaca pada pengalaman historis, kalau tidak ada kalau tidak ada kebijakan ekstrem seperti Donald Trump atau tidak ada kenaikan suku bunga, seharusnya sih kenaikan S&P 500 itu masih bisa terus terjadi. Nah, apakah fund global syariah ini menarik Pak untuk dijadikan diversifikasi aset? Kalau secara kinerja, pertama dia kan dolar. Dolar sama rupiah itu sudah beda mata uang. Jadi dalam kondisi katakan kinerjanya sahamnya lagi turun. Tapi kalau dolarnya menguat, kita sudah lakukan hedging kan dari situ. Nah, yang kedua, saham Indonesia sama saham US itu bergeraknya arahnya berbeda. Jadi kalau misalkan kita punya panin global, kita punya panin Maxima atau panin IDX 30 atau panin infrastruktur misalnya, itu menjadi suatu diversifikasi yang baik.